Saat memilih penyedia hosting yang tepat untuk website kamu, Kinsta dan Hostinger adalah dua pilihan yang menonjol ya teman-teman dengan alasan yang berbeda. Kinsta berfokus pada hosting WordPress premium yang terkelola dengan performa terbaik, sedangkan Hostinger menawarkan plan yang lebih ramah untuk pemula tanpa mengorbankan fitur-fitur penting. Di video ini kita akan membahas perbedaan antara Kinsta dan Hostinger untuk membantu kamu memutuskan platform mana yang terbaik untuk kebutuhan kamu. Kategori pertama yang akan kita bahas adalah tentu performa. Kinsta menonjol dengan menggunakan Google Cloud Platform atau GCP yang memberi pengguna akses ke mesin virtual. Situ compute optimized di semua plan yang mereka tawarkan. Infrastruktur ini memberikan performa yang cepat dan andal sehingga sempurna untuk website dengan traffic yang tinggi ya di sini atau yang mengalami lonjakan traffic. Nah, Hostinger meskipun andal menggunakan shared hosting dan plan VPS yang memberikan performa cukup oke untuk website yang lebih kecil, tapi tentu saja mungkin akan kesulitan menghadapi lonjakan traffic ya kan. Nah, Hostinger tuh menggunakan server web, live speed, dan penyimpanan SSD untuk kecepatan. Namun kemampuannya untuk menangani volume traffic yang lebih besar itu tidak sebanding dengan infrastruktur premium dari Kinsta. Selain itu, CDN Cloudflare tersedia sebagai tambahan di Hostinger, sedangkan Kinsta menyertakan perlindungan Cloudflare level enterprise tanpa biaya tambahan. Selain meningkatkan kecepatan dan keamanan, Kinsta juga memiliki keunggulan dalam menangani website dengan traffic yang tinggi, sedangkan Hostinger itu lebih cocok untuk website dengan pola traffic yang lebih terprediksi. Setelah membahas beberapa fitur tersebut, mari kita bahas harganya. Hostinger menawarkan opsi hosting yang terjangkau sehingga menjadikannya pilihan yang bagus untuk pengguna dengan budget kecil. Plan premiumnya mulai dari sekitar $2.99 per bulan dengan lama langganan 48 bulan. Plan bisnisnya dihargai sekitar $3.99 per bulan, sedangkan Kinsta di sisi lain menargetkan pengguna dengan kebutuhan yang lebih tinggi seperti bisnis atau website dengan traffic tinggi dimulai dari sekitar $35 per bulan. Kinsta menawarkan hosting WordPress premium terkelola dibangun di infrastruktur Google Cloud, menjadikannya pilihan utama bagi mereka yang mengutamakan performa, keandalan, dan customer service yang komprehensif. Untuk bisnis kecil atau individu, nilai dan keterjangkauan Hostinger menjadikannya ideal untuk hosting pemula. Namun bagi mereka yang mencari fitur-fitur lebih canggih dan performa tingkat atas, maka Kinsta memberikan biaya yang lebih tinggi dengan menawarkan solusi hosting yang kuat untuk kebutuhan yang lebih tinggi juga. Selanjutnya kita akan membahas kemudahan penggunaan dari kedua platform ini ya. Kedua penyedia hosting ini mengutamakan kemudahan penggunaan, tetapi pendekatan mereka itu berbeda. Dashboard My Kinsta dari Kinsta dirancang untuk pengguna yang memerlukan fitur-fitur lanjutan gitu, seperti akses SSH, lingkungan staging, satu klik, dan alat manajemen sumber daya. Sementara Edge Panel dari Hostinger menawarkan tampilan yang lebih sederhana dan intuitif untuk pemula dengan pembuatan situs web drag and drop serta instalasi WordPress satu klik, membuat pengaturan situs web jadi lebih cepat tanpa perlu menghadapi kompleksitas teknis. Namun Hostinger tidak memiliki beberapa fitur lanjutan yang ada di Kinsta, sehingga lebih baik untuk pengguna yang baru memulai hosting dan tidak membutuhkan kontrol mendetail yang ditawarkan oleh Kinsta. Berikutnya kita akan membahas tentang customer support. Kinsta terkenal dengan support live chat 24 jam per 7 hari ya, yang dioperasikan oleh para ahli WordPress di sini. Tim supportnya juga sangat responsif sekali dengan waktu tunggu rata-rata kurang dari 2 menit. Hostinger juga menawarkan support pelanggan 24 jam per 7 hari, namun hanya berfokus dalam membantu pemula dengan masalah umum di situs web. Walaupun supportnya itu responsif, tingkat keahlian mereka tidak setara ya dengan support khusus WordPress dari Kinsta. Nah, Hostinger mengkompensasi ini dengan basis pengetahuan yang cukup luas, secara penuh dengan tutorial dan juga panduan yang memudahkan pengguna menemukan solusi secara cepat untuk bisnis yang memerlukan support yang lebih khusus. Nah, Kinsta menawarkan pengalaman support premium di sini, sementara support Hostinger itu lebih cocok untuk pengguna yang membutuhkan bantuan secara umum. Sekarang setelah kita membahas itu, mari kita masuk ke topik berikutnya, yaitu keamanan. Kinsta sangat serius dalam menangani keamanan, menyediakan backup harian otomatis, jaminan perbaikan hack, dan langkah-langkah keamanan canggih seperti perlindungan DDoS, firewall, dan pemantauan secara terus-menerus. Integrasi Cloudflare Kinsta juga menyediakan lapisan perlindungan tambahan di situ, seperti sertifikat SSL dan autentifikasi 2 faktor. Hostinger juga menyediakan fitur keamanan yang solid termasuk sertifikat SSL, perlindungan firewall, backup mingguan, dan berbagai opsi lainnya. Namun fitur keamanan yang lebih canggih seperti perlindungan Cloudflare tidak termasuk dalam plan basic dari Hostinger dan sayangnya harus dibeli secara terpisah. Keamanan Hostinger tuh cukup memadai ya untuk website yang lebih kecil, namun Kinsta menawarkan langkah-langkah keamanan yang lebih komprehensif untuk website dengan traffic tinggi atau yang bersifat kritis bagi bisnis. Topik berikutnya yang akan kita bahas adalah kemampuan skalabilitas kedua platform ini. Baik Kinsta maupun Hostinger menyediakan opsi skalabilitas, namun Kinsta memberikan pengalaman yang lebih mulus ya, berkat infrastrukturnya yang berbasis cloud. Ketika traffic itu meningkat, Kinsta itu secara otomatis melakukan skalabilitas untuk menjaga performa yang lebih konsisten. Hostinger juga menyediakan skalabilitas kok, namun biasanya pengguna harus melakukan upgrade manual dari shared hosting ke VPS ya, atau bahkan ke cloud hosting. Meskipun ini solusi yang hemat biaya, ini tidak memberikan
memberikan pengalaman otomatis seperti yang dilakukan oleh Kinsta. Bagi bisnis yang membutuhkan skalabilitas yang mudah dan andal, Kinsta bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah uptime dan keandalan. Baik Kinsta maupun Hostinger itu menjamin uptime 99,9%, namun infrastruktur Google Cloud milik Kinsta memberinya keunggulan tambahan ya. Kinsta tuh menggunakan zona ketersediaan tinggi dan backup redundan untuk meminimalkan downtime. Hostinger juga memastikan uptime yang kuat dengan server web berkecepatan tinggi. Tetapi setup ini tidak menyediakan tingkat redundansi yang sama seperti Kinsta. Uptime Hostinger dapat diandalkan untuk website yang lebih kecil. Namun Kinsta adalah pilihan yang lebih baik sih sebenarnya untuk website bisnis yang bersifat kritis. Selanjutnya kita akan membahas pusat data dan jangkauan global. Kinsta beroperasi di lebih dari 35 pusat data di seluruh dunia. Mereka juga memiliki CDN Cloudflare yang merupakan jaringan hampir di 200 lokasi, bisa meningkatkan kecepatan dan keandalan untuk pengguna global. Hostinger menawarkan 7 pusat data di Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Amerika Selatan yang menyediakan cakupan yang cukup baik untuk audiens regional. Untuk bisnis dengan target global, jaringan pusat data Kinsta yang lebih luas dan CDN bawaan menawarkan performa yang lebih baik. Sekarang setelah kita membahas fitur-fiturnya, ada beberapa hal penting lainnya yang perlu kamu tahu kali ini. Dan mari kita lihat cara memulai dengan platform ini ya. Kalau kamu ingin mulai dengan Hostinger, gunakan link di deskripsi di bawah. Setelah kamu mengklik link tersebut, kamu akan diarahkan ke halaman ini di mana kamu itu bisa mendapatkan diskon hingga 75% untuk hosting dan fitur-fitur bermanfaat lainnya seperti customer service 24 jam per 7 hari, domain gratis dan migrasi web secara gratis. Semua ini hanya seharga $2,99 per bulan ditambah 3 bulan gratis tambahan nantinya. Kita akan klik tombol Start Now yang ada di sini dan pilih plan yang akan kita ambil. Mereka memiliki plan premium, plan bisnis, dan plan cloud startup. Kita akan memilih plan bisnis ya di sini karena di plan ini ada beberapa fitur terbaik yang kita butuhkan ya teman-teman. Kemudian kita akan klik tombol choose plan yang ada di sini ya kan. Setelah kita klik tombol tersebut, kita akan diarahkan ke halaman checkout-nya. Di halaman checkout ini cukup sederhana ya. Yang perlu kita lakukan adalah memilih periode hosting ya teman-teman, yang mana sekali lagi adalah lamanya durasi plan atau berlangganan. Nah, aku merekomendasikan kalian memilih 48 bulan karena ini akan menghemat biaya paling besar nantinya. Juga kalau kamu itu menjalankan sebuah website, kemungkinan besar kamu ingin memilikinya dalam jangka panjang ya kan. Hal terakhir yang perlu kamu lakukan adalah memasukkan kode kupon di sini ya teman-teman. Masukkan aja kode My First Website di mana semuanya huruf besar tanpa spasi, lalu tekan tombol apply yang ada di sini ya teman-teman. Setelah itu kamu akan mendapatkan penawaran terbaik untuk memulai dengan Hostinger. Lalu klik tombol continue yang akan mengarahkan kamu ke halaman di mana kamu bisa membuat akun dengan cepat dan langsung memulai. Nah, sekarang kalau kamu itu ingin memulai dengan Kinsta, gunakan juga link di deskripsi ya teman-teman yang akan membawa kamu ke halaman ini di mana kamu hanya perlu menekan tombol view pricing di situ untuk melihat halaman plan mereka. Dan seperti yang kalian lihat, kita saat ini berada di opsi harga tahunan ya teman-teman, karena kita akan mendapatkan 2 bulan gratis di plan tersebut. Kamu bisa memilih plan single site seharga $10, $30, plan multi site seharga $59, atau agensi program mereka seharga $284. Pilih salah satu dari plan ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita akan pilih plan single site ya, dan klik tombol sign up di sini yang akan membawa kita ke halaman ini di mana kita bisa melihat detail pesanan kita. Masukkan nama depan, nama belakang, alamat email, dan kata sandi. Setelah semuanya itu selesai, kita klik tombol continue yang ada di sini dan kita sudah siap memulai dengan Kinsta. Kalau kamu ingin memulai dengan salah satu platform ini, pastikan kamu menggunakan link di deskripsi ya. Ingat, itu adalah link afiliasi teman-teman dan kita akan mendapatkan sedikit komisi dari situ. Jadi terima kasih sebelumnya atas support kamu pada channel ini. Oh ya, jangan lupa untuk berikan komentar di bawah tentang pendapat kamu mengenai platform ini ya. Pastikan untuk memberi like dan juga subscribe pada video ini agar kamu tidak ketinggalan video kita yang akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya.